Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zada Zahra, BP 18 10 95 11, jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan materi sistem transmisi komunikasi yang berjudul modulasi digital. Pertama, pengertian modulasi. Modulasi dapat didefinisikan sebagai proses pengubahan parameter dari gelombang pembawa yang dimana terdapat amplitudo, frekuensi maupun fasa oleh sinyal informasi. Modulasi merupakan proses memfasilitasi transmisi informasi melalui suatu media, contohnya seperti media kabel, udara, dan serat optik. Modulasi digital. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bitstream ke dalam sinyal pembawa. Modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sinyal dan sifat gelombang sinyal pembawa sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya atau sinyal pembawa modulasinya memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 dan 1. Kemudian macam-macam modulasi digital. Yang pertama ada amplitude shift keying atau disingkat ASK. ASK merupakan jenis modulasi digital yang paling sederhana yang dimana sinyal carrier dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal digital. Untuk ASK, sinyal transmisi dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, sinyal direpresentasikan dalam dua kondisi perubahan amplitudo gelombang sinyal, gelombang pembawa. Sinyal 1 direpresentasikan dengan status on atau ada gelombang pembawa. Kemudian sinyal 0 direpresentasikan dengan status off atau tidak ada gelombang pembawa. Kemudian dari kedua gelombang tersebut secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ST sama dengan yang pertama ada AC cos 2P FCT, itu untuk simbol 1. Kemudian ST sama dengan 0 untuk simbol 0. Kemudian berikut bentuk sinyalnya, yang pertama yang itu adalah sinyal digital, kemudian sinyal SK. Di sini dapat dilihat pada sinyal SK-nya itu pada simbol 0 itu berada pada garis 0. Kemudian pada simbol 1 terdapat bentuk gelombang sinus. Selanjutnya yang kedua itu ada frekuensi shift keying atau FSK. Modulasi FSK adalah salah satu teknik modulasi digital yang mengubah-ubah frekuensi sinyal carrier sesuai dengan sinyal informasi. Sinyal informasi pada modulasi ini adalah sinyal digital. Jika dilihat pada modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti harga sinyal pemodulasinya atau analog dengan amplitudo pembawa yang tetap. Sedangkan pada sistem FSK, dua buah sinyal sinusoidal dengan amplitudo maksimum sama, yaitu AC, tapi frekuensinya berbeda, yaitu pada F1 dan F2. Digunakan untuk merepresentasikan simbol biner 1 dan 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, ST sama dengan yang pertama AC cos 2P F1T untuk simbol 0, kemudian ST sama dengan AC cos 2P F2T untuk simbol 1. Kemudian berikut bentuk sinyalnya. Yang pertama ada sinyal digital, yang A. Kemudian di bawahnya sinyal FSK. Dapat dilihat bahwa bentuk gelombang sinus yang terbentuk tiap bindernya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, phase shift keying atau PSK. PSK atau pengiriman sinyal melalui pergeseran fasa. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima.
Guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas pada penerima, kadang-kadang dipakai suatu teknik yang koheren dengan PSK yang berbeda-beda. Hubungan antara dua sudut fasa yang dikirim digunakan untuk memelihara stabilitas. Dalam keadaan seperti ini, fasa yang ada dapat dideteksi bila fasa sebelumnya telah diketahui. Hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau referensi. Kemudian PSK terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama ada binary PSK atau disingkat BPSK. Sinyal pembawa merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi dan amplitudo tetap. Sinyal modulasi adalah informasi binar. Jika informasi adalah low atau binar 0, sinyal pembawa tetap dalam fasanya. Jika informasi input adalah tinggi atau binar 1, sinyal pembawa membalik fasa sebesar 180 derajat. Pasangan gelombang sin yang hanya berbeda fasanya pada pergeseran 180 derajat disebut sinyal antipodal. Tipe fasa shift keying ini disebut dengan binary PSK atau BPSK. Kemudian di sini ada gambar bentuk sinyal dari BPSK. Yang pertama ada sinyal informasi, kemudian di sini ada sinyal carrier atau sinyal pembawa, kemudian berikut sinyal PSK atau hasil dari modulasi, yang dimana untuk fasa dengan binar 0 dan binar 1 seperti pada gambar. Kemudian di sebelahnya ada gambar 4 yaitu diagram konstelasi BPSK, yang berarti ini menunjukkan adanya perbedaan fasa 180 derajat. Kemudian untuk sinyal BPSK yaitu yang pertama sinyal BPSK dalam waktu T sama dengan 1 kali AC max cos 2 pi FCT ditambah sudut C sama dengan AC max cos 2 pi FCT ditambah sudut C untuk bit 1. Kemudian yang kedua itu sama dengan min 1 dikali AC max cos 2 pi FCT ditambah sudut C sama dengan AC max cos 2 pi FCT ditambah sudut C ditambah 180 derajat untuk bit 0. Kemudian selanjutnya ada kuadratur phase shift keying atau QPSK. Pada transmisi digital dengan menggunakan teknik modulasi QPSK, yaitu mengirimkan satu dari 4 sinyal dengan yang mungkin selama interval waktu tertentu di mana setiap sinyal unik sama dengan pasangan bit, yaitu 00, 01, 11, dan 10. Pada QPSK, sinyal ditumpangkan pada sinyal pembawa mempunyai 4 kemungkinan dari setiap pasangan bitnya, yaitu pasangan-pasangan yang sebelumnya. Kemudian berikut bentuk dari perbedaan sudut fasa, di mana jika informasinya atau simbolnya adalah 00, maka fasanya itu adalah 180 derajat, dan bisa juga 45 derajat. Kemudian untuk 11 didapatkan fasanya 0 atau 225 derajat. Kemudian untuk 01 didapatkan sudutnya pada 270 derajat atau 135 derajat. Kemudian 10 berarti di sini 90 derajat atau 315 derajat. Kemudian bentuk sinyalnya pada QPSK yang pertama sinyal informasinya, kemudian sinyal carrier, kemudian berikut bentuk dari sinyal QPSK-nya, yang dimana untuk fasa 00, fasa 11 dan fasa 01 dan 10 seperti pada gambar. Kemudian untuk diagram konstelasi QPSK seperti pada gambar, yaitu di sini didapatkan bahwa perbedaan fasanya itu 90 derajat. Kemudian sinyal QPSK didapatkan bentuk persamaannya, itu pertama sinyal QPSK dalam waktu T sama dengan AC cos 2 pi FCT ditambah pi per 4 untuk simbol 11, kemudian sama dengan AC cos 2 pi FCT ditambah 3 pi per 4 untuk simbol 01, kemudian sama dengan AC cos 2 pi FCT dikurang 3 pi per 4 atau AC cos 2 pi FCT ditambah 5 pi per 4 untuk simbol 00.
Kemudian sama dengan AC cos 2pi FCT dikurang pi per 4 atau AC cos 2pi FCT ditambah 7pi per 4 untuk simbol 1, 0. Kemudian ketiga itu ada phase shift keying untuk 8pi 8 PSK. Sesuai dengan ML recording untuk modulasi 8 PSK, jumlah N yang digunakan adalah N sama dengan 3, sehingga menghasilkan beda fasa sebanyak 8 atau M sama dengan 8. Modulasi 8 PSK memiliki 8 posisi beda fasa yang masing-masing sebesar 45 derajat dengan 3 bit setiap simbol. Di antaranya 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Kemudian selanjutnya ada MRE PSK atau KM. Berarti di sini di mana PSK ini untuk bit-bit yang lebih banyak, atau bisa dibilang dari yang pertama yaitu dari BPSK sampai dengan KM seterusnya. Di sini pada tabel dengan nilai M sama dengan 2, berarti di sini adalah BPSK, berarti bit di sini terdapat N sama dengan 1, kemudian bandwidth-nya 2 RB per N. Kemudian ada KPSK dengan bitnya dengan N sama dengan 2 bit per simbol. Kemudian bandwidth-nya itu adalah RB. Kemudian untuk 8 PSK atau KM, di sini N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk bandwidth-nya itu adalah 2 RB per 3. Sampai dengan seterusnya, di sini sampai dengan nilai M sama dengan 1024. Berarti teknik modulasinya itu adalah 1024 km dengan N sama dengan 10 bit per simbol. Kemudian bandwidth-nya itu adalah 2 RB per 10, di mana untuk rumusnya itu adalah 2 RB per N. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.